Oke guys, welcome back again with me, Jeremy Santoso. Dan kali ini kita bakalan review Combol Profile. Nah, bagian profile ini nih. Nah, jadi profile di sini kita tinggal bikin yang namanya buat ganti profile. Istilahnya kalau saya ganti profile di sini di Jeremy ini otomatis di postingannya si Pomni harusnya berubah. Itu guys, kurang lebihnya. Nih, harusnya berubah di foto profile dia. Oke, langsung aja lah ya. Misalnya di bagian sini, aku ganti profilnya, bagi pokoknya aku ganti jadi apa ya? Ini deh. Ah, naga foto besar sih, kecil semua fotoku. Terus namanya ganti Jeremy aja. Eh, roll. Nah itu, kita klik sini. Nah, otomatis keganti. Tuh. Ini masih main-main di WebSocket lah ya. Jadi keganti. Terus misalnya juga si Pomni juga kita ganti di bagian sini. The profile Pomni aja, Pomni doang gitu. Kita ganti pokoknya jadi ini misalnya gang berubah ya guys ya. Itu guys. Otomatis kayak berubah di bagian sini juga. Oh di sini nggak ada si Pomni. Tuh, main dia. Di bagian sini, aduh ini kenapa nih? Ada tombol yang nggak muncul. Gambarnya nggak muncul guys. Kenapa yang gambar nggak muncul? Karena agak yang kehapus di bagian sini. Bukan kehapus sih, lebih tepatnya dia nggak kebaca gambarnya. Di bagian reply ya. Sebentar guys. Reply. Nah ini. Harusnya dia upload. Bagus kok. Kenapa ini? Coba ya guys, ya casting dulu. Misalnya saya ganti. Ini muncul. Oh ya ini gambarnya hilang. Ini gambarnya hilang guys. Di backend gambarnya hilang. Coba aku cek dulu di bagian sini. Upload. Reply image ini. Ah iya, gambarnya hilang. Atau di sini di Prisma Studio-nya. Ini kebiasaan sih guys, kadang ya. Jadi kalau udah selesai bikin-bikin, wah error guys gitu. Berarti di bagian reply. Reply sini agak yang gambarnya ngaco. Nah ini dia, ini guys. Kakak makainya tag nih. Reply. Kah. Save. Oke. Harusnya sekarang aman. Nah ini dia. Muncul ya. Itu guys. Di bagian prismanya doang yang error dia. Soalnya Kak kemarin kan sempat nyimpen berupa yang namanya ini. Langsung nama filenya di database. Sekarang Ika ganti jadi tag-nya. Jadi pas Ika manggil di form nggak ribet gitu. Nah ini kayak gini. Nah gimana cara kodenya? Kodenya simpel aja. Jadi kalau di form nya Ika bisa lihat di form langsung ya di kodenya. Form kak. Ah ini dia. Kak langsung lihat di form nya. Oke, nah ini dia. Ini form Ika guys. Nah, di bagian si foto profile, berarti kan di bagian sini profile nih, profile Ika. Dia letaknya di bagian sini, di bagian set profile, terus ada profile di atasnya. Tuh. Nah, di set profile ini Ika bisa lihat nih. Ika ambil semua profilnya, Ika juga ambil semua. Nah, di bagian sini kita bisa lihat K
kalau kita langsung aja di sini buat ngambil apa? Buat ngambil errornya. Oh, ya bukan. Ini mungkin apa nih? Mungkin buat ngambil responnya ya, respon ini. Sorry. Ini bagi buat ngambil respon dari formnya. Form ini, form kayak nama, terus username sama bio di sini. Ini buat ngambil kakaknya melalui React query lah ya. Ini use location. Terus ke sini buat nyimpen nih. Ini gambarnya, input gambar nyimpen di sini. Terus buat ngebuang gambarnya di sini. Kan tadi akan kompol sampah tuh di sini nih. Nah, terus ini kompol edit di sini. Ini buat toggle supaya dia nentuin oh kita mau edit atau enggak itu di belakang edit profile itu tadi. Nah, ini paling kurang ini buat ini nih. Base 4 nih. Jadi tadi barusan kalau misalnya kita ganti gambarnya, ganti profile kan ada yang namanya gambar ganti tuh di sana. Nah, ini kan gambarnya sementara tuh. Masuknya ke base 4 gitu, buat preview aja. Sebenarnya dia belum kesimpan ke database gitu. Kalau di okein baru nyimpan itu guys. Nah, ini kita bisa lihat di sini. Ini buat handle image change-nya. Jadi kalau ya peraturan aja lah kalau misalkan file yang agak return, terus set file, set remove-nya null, terus bla bla bla. Ini kan buat akur si gambarnya biar tampil aja di bagian preview. Nah, kita moment of truth-nya kita pakai yang namanya React form dari shop. Buat apa? Buat ngasih tahu oh namanya nggak ada, full name-nya nggak ada, atau username nggak ada, harus diisi dan semacamnya validasi. Nah, di sini on submit. On submit ini gimana nih? On submit ini kita kan ngasih ini penggali penuh sama si React query-nya, React hook form-nya. Berarti dia ngasih data nih. Tuh, dia ngasih data ke kita. Datanya kita ambil harusnya langsung di sini, tapi karena kita butuh gambar, image, kita harus ngirim form data. Tuh. Sehingga sebelumnya kita harus receiving dulu gambar ini, image ini. Terus ini juga kita harus obtain juga nih. Ini perintah remove buat apa? Kita ngasih tahu, oh ini gambarnya mau di-remove atau enggak nih, gitu. Atau mau gambarnya mau dibiarin aja. Kalau remove ini gambarnya dibuang, kalau nggak di-remove gambarnya masih agak, tapi pakai gambar yang lama itu. Soalnya kan kita otomatis di backend-nya kita pakai gambar yang lama kalau kita nggak ngakuin perubahan di bagian image-nya gitu guys. Sehingga harus kasih namanya combo tong sampah, combo remove ini. Itu guys. Nah ini baru kita sisipin ke dalam data ini. Data yang harusnya dikirim langsung, tapi kita sisipin dulu. Semua data ini masukin ke dalam data ini nih. Ke dalam sini. Si image sama remove ini, value-nya dimasukin ke dalam data yang udah dikanangin sama React. Hook form ini masuk, jadi kita masukinnya form data. Tuh, isi form data guys ini. Tuh guys, kurang lebihnya. Jadi isi data ini kita append ke form data. Itu. Data yang ingin kita append ke form data. Jadi masuk itu ke form data sini. Kita masukin ini juga masukin data ini. Data isi data ini. Kalau misalnya itu. Kita append semua isinya. Ini kan kita for each segi ini. Segi ini image-nya masuk ke form data. Tadi aku salah. Image-nya ini masuk ke form data. Remove-nya masuk ke form data. Terus datanya kakak semua ini kita for each dulu. Supaya semua masuk ke form data satu-satu. Ini kan berupa objek tuh. Dari si React hook form ini dia ngirimin objek yang bisa langsung kita kirim ke Mookit ini. Tapi kita nggak mau, kita mau ngirimnya form data, maka objeknya kita for each dulu supaya form data-nya bisa masukin satu-satu secara otomatis itu guys. Baru masuk ke form data itu. Nah ini kita kirimnya berupa Mookit form data. Nah ini kan kalau kita lakuin perubahan di sini di dalam on submit profile, maka kita juga bakalan lakuin apa perubahan juga di bagian sini. Misalnya kan bagian dalam, bagian luarnya di set profile. Tuh. Set profile-nya apa aja? Kita ngambil si kakaknya dari selector punyanya Kokeng. Nah, kita juga manggil si user, tuh, user by ID ini. Kita dispatch juga count-nya. Counter-nya berapa nih? Counter buat ini. Buat jumlah follower itu mah nanti aja. Nah, ini kita ambil dulu si usernya berapa nih usernya? Oh, kakak user, status error itu. Nah, dari mana? Dari user selector punyanya si React Redux. Nah, ini usernya kita tampilin ke bawah. Tuh. Bawah sini bla 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 udah.
Terus apa yang terjadi setelah berubah? Kalau misalkan update user, maka fetch follow-nya berubah. Ini nggak usah dipeduliin dulu. Jadi fetch follow itu nanti si tampilan di bagian follow-nya berubah. Terus ini nggak perlu dipeduliin. Yang penting kita bakalan nge-set user, update user. Jadi setiap kali ada user baru di-update itu ya berarti redaksinya juga ikutan keganti itu guys. Dengan syarat harus akun sendiri yang keganti, jangan akun orang lain gitu. Jangan kita di luar fungsi ini, maka kalau misalkan terjadi ini kurang, ini kalau di luar fungsi, maksudnya jika user ID nggak sama dengan update user kan langsung di-return. Tapi kalau misalkan kita taruh di luar fungsi, maka ya user lain pun berubah itu di bagian profile ininya, di bagian menu profile itu. Jangan sampai di bagian card profile punya orang lain juga berubah. Harus dipunya kita sendiri itu. Sehingga website ini sebenarnya cuma nggak digunain sih, lebih ke bugnya. Kita cuma lakuin ini doang. Ketika website jalan ya udah kita lakuin pengisian updating user ke dalam si redaksnya. Kalau kita lihat redaksnya yang ini, redaksnya di bagian sini, di slash redaks di bagian user by ID ya. Kita set usernya di sini. Itu guys. Udah itu aja. Itu untuk yang web user. Nah, kita bisa lihat lagi di bagian back end. Kita bisa ganti di back end-nya. Mana nih back end? Back end-nya nggak muncul. Aku cukup ya back end-nya. Cari dulu nih back end-nya. Iya. Nah, ini dia. Sekarang susah nyarinya. Nah, ini dia. Oke, ini back end-nya. Heroin gambar kogoknya ini nggak terlalu penting, gambar kogoknya. Nah, di sini di bagian back end-nya kita bisa lihat ada si user ini kognya user. Nah, kita nggak usah peduli ini, kita langsung aja user by ID. Nah, ini user by ID ya simpel aja, user by ID. Tuh, kita find unit dulu, bla 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 semuanya. Nah, kalau sukses ini udah selesai. Tampil usernya. Untuk postnya kita pakai update user. Update user dari user yang udah ada, berarti kan sistemnya kan update tuh. Berarti pakainya make-nya apa? Book, berarti yang bukan post ya harusnya ya. Ini apa nih? Post lagi, jangan aku salah nulis lagi. Kayaknya sih post ya, aku nulisnya ya. Oh ya, book ya bener. Takutnya salah guys, aku kadang suka kurang teliti. Nah, ini update user. IO-nya kirim. Terus time of bla bla bla, ini dari request bobby. Exiting-nya ini blok apa exiting. Nah, ini blok exiting ini blok nanti kita kirimnya di sini gambar. Kalau misalkan gambarnya udah ada, gambarnya kita nggak ngapa-ngapain itu ya, relative path-nya nggak ada. Berarti kan relative path ini kan kita nggak ngirimin image-nya itu, nggak ada image pack-nya, ya udah kita pakai profile yang lama itu kurang lebihnya. Tapi kalau ada ya pakai yang baru itu relative path dari punya dia. Apa sih relative path? Ini filenya ditambahin ini, ditambahin letak direktorinya apa itu, direktori yang ada di dalam sini nih. Dalam upload ini kan kita nyimpan di sini nih, ke sini itu. Nah, terus kita tinggal update aja nih, nggak usah dipegulin soalnya ini cuma marker aja nih buat nyimpan. Nah, baru kita ambil di sini, kita kasih IOM update user ya kirim. Nah, baru upload kirimnya apa, ini working directory sehingga kita bisa taruhnya bukan di dalam SRC tapi di luar SRC nih. Upload tuh. Nah, ini old pack-nya apa, jadi kita bisa ngasih pack lamanya gimana nih. Oh, di sini kalau misalkan old pack-nya nggak ngul gitu, buat apa bunganya ya, kita bisa kasih tahu ini loh, kalau gambarnya itu ada maka ya udah, gambar lamanya ada maka ya udah kita jalanin gitu, kita buang gambar lamanya. Tapi kalau misalkan si gambar lamanya nggak ada, maksudnya melalui ini nih, melalui si directory ini, directory yang simpan kan nggak ada gambarnya di situ, ya jangan jalanin gitu, jangan sampai dia nge-trigger error buat kalau misalkan gambarnya nggak ada gitu, jangan itu guys. Jadi ini di sini gunanya buat apa? Kalau misalkan
errornya 500 buat si servernya yang masalah itu, bukan dari ikannya yang keceroboh itu guys. Jadi misalnya kalau gambarnya nggak gabung ya udah nggak masalah, nggak usah ngasih pesan error itu, nggak apa-apa. Nggak masalah juga kan kalau nggak kasih pesan error kan, nggak masalah juga sebenarnya. Nah terus kita kasih kogel yang namanya apa, kogel remove di sini itu. Karena kenapa? Image itu selalu pakai gambar lama. Itu kalau kita ngakak-akik, kalau misalkan kita mau kita hapus gambar lamanya, benar-benar fokus kosong blank gitu kayak sebelumnya. Ini kita kasih remove oke gitu. Itu guys. Remove-nya oke, maka ya udah. Di sini jadinya null. Pokok profile-nya nggak ada pokok profile gitu. Udah selesai. Itu guys sebenarnya. If remove oke dan ini maka dihapus itu. Remove oke gang output-nya apa itu maka dihapus gitu guys. Kurang lebihnya gitu. Nah ini juga buat kondisi remove. Ini buat kondisi kalau dia di-update gitu. Itu. Ini buat kondisi remove, ini buat kondisi kalau dia update. Itu guys. File nempel buffer. Jadi kalau misalkan ini file nempel buffernya ada nggak? Oh ya udah hapus kalau ada itu. Kalau outputnya agak hapus baru. Kondisi berlapis lah intinya. Sukses. Itu aja sih guys. Ini untuk backend-nya itu. Kalau misalkan mau lihat view-nya lagi, ya kita bisa lihat view-nya lagi di sini. Di bagian sini. Berarti langsung aja. Nah, ini kita bisa hapus nih. Tuh hilang itu, kasih kondisi toggle remove tadi, remove oke itu guys. Simpelnya gitu aja sih. Itu untuk yang profile. Kita bisa ngomongin lagi untuk yang follow di next ini.